Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tak lupanya salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan yang saya sayangi rekan-rekan sejurusan PMK Angkatan Kedua di Poltek KP Pariaman. Baiklah, kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai memiliki kemampuan dalam memahami bahaya telaten korupsi yang ada di lingkungan sekitar. Materi yang kami bahas yaitu materi tentang korupsi, definisi dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, dan contoh perilaku koruptif. Penjelasan tentang korupsi. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990. Definisi dan bentuk tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara luas adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan, pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Bentuk tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis. 1. Terkait keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Kepentingan dalam pengadaan. 7. Korupsi terkait gratifikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada pada karena jabatan, kedudukan, dan sarana pada karena jabatan, kedudukan, dan dapat merugikan keuangan negara dengan pidana penjara seumur hidup, dengan denda seumur hidup, pidana singkat 1 tahun penjara, dengan denda paling kecil 20 juta dan maksimal 1 miliar. Dan setelah itu yaitu pasal 5 ayat, ada 2 ayat. Ayat pertama dipidana dengan penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun. Dan denda paling sedikit yaitu 50 juta dan paling banyak 250 juta. Dan ayat 2, bagi siapa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian janji sebagaimana maksud ayat 1, dipidana dengan pidana sebagai maksud di ayat 1. Setelah itu saya akan menyebutkan contoh-contoh perilaku korupsi. Misalnya kayak mencontek, plagiarisme, berbohong, mencurangi, membuang sampah sembarangan, itu salah satu yang ada di masyarakat. Seringkali dianggap hal yang wajar
untuk dilakukan dan telah memudai pada masyarakat. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Selebihnya kalau ada salah kata atau apapun itu mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.